Hello everyone, it's me Regina and welcome to my YouTube channel. Jadi, hari ini aku mau sharing tentang MS Glow. Kenapa MS Glow? Karena kemarin tuh pas lagi nyari-nyari mau bikin konten apa ya, terus tiba-tiba kepikiran buat bahas skincare. Terus pas lagi searching cari brand lokal skincare, sambil banding-bandingin, nemu hal menarik nih. Pas aku lihat di Google, ternyata tren 2 tahun terakhir ini ada 2 brand skincare lokal yang trafficnya tuh melonjak banget. Dan bahkan ada suatu masa trafficnya ngalahin Wardah yang sudah lama berdiri. Dari situ akhirnya memutuskan untuk ngebahas MS Glow. Karena jadi penasaran banget, kok bisa ya MS Glow ini dalam waktu singkat trafficnya bisa nyamain brand yang udah bermain lama di industri kecantikan. Nah, buat teman-teman yang penasaran juga kayak aku, jangan di skip ya videonya, stay tune! MS Glow. Buat teman-teman yang belum tahu, MS Glow adalah sebuah brand kecantikan yang berada di bawah naungan PT Kosmetika Cantik Indonesia. Menurut website resminya, MS Glow adalah singkatan dari Magic for Skin Glow. Tapi kalau kita cari tahu lebih dalam lagi, ternyata MS Glow itu adalah singkatan dari nama dua foundernya. M untuk Maharani dan S untuk Sandy. Siapa sih Kak Maharani dan Kak Sandy ini? Yuk kita cari tahu bareng. Kadek Maharani Kemaladewi lahir di Gianyar, Bali tahun 1988. Merupakan lulusan Teknik Pertanian dari Universitas Udayana, Bali. Lalu Sandy Purnamasari lahir di Surabaya tahun 1991. Merupakan lulusan Fakultas Ekonomi dari Universitas Erlangga. Sebagai seorang wanita, tentunya kita suka ya aktivitas untuk merawat diri, khususnya perawatan kulit. Nah, Kak Sandy juga begitu. Dia sering banget nyobain berbagai jenis skincare. Ya, karena namanya skincare itu kan cocok-cocokan. Ya, jadi emang harus explore dulu. Coba ini nggak cocok, ganti lagi. Coba ini lagi nggak cocok, ganti lagi. Sampai akhirnya menemukan yang pas, yang cocok untuk jenis kulit kita. Terus akhirnya jadi langganan deh dengan produk itu. Nah, siapa nih di sini yang masih belum menemukan produk skincare yang cocok untuk kulitnya? Perjuangan emang untuk menemukan skincare yang cocok untuk kulit kita emang gak mudah ya. Tapi kalau sekalinya udah ketemu, pasti bersyukur banget, kayak jadi lebih mudah untuk merawat kulit kita sendiri, biar jadi semakin sehat dan juga pastinya cantik. Kak Sandy juga mengalami hal seperti itu. Dan ketika akhirnya dia menemukan produk skincare yang cocok, wajahnya jadi terawat dan teman-temannya jadi penasaran dia pakai produk apa. Berawal dari sharing-sharing, akhirnya teman-temannya nitip untuk dibelikan produk tersebut. Nah, pada tahun 2013, Kak Sandy menikah dengan Kak Gilang atau yang biasanya dikenal dengan sebutan Juragan 99. Di keluarga kecilnya tersebut, mereka memutuskan untuk pindah ke Malang. Ketika Kak Sandy pindah ke Malang, dia jadi kesulitan untuk menemukan produk skincare yang biasanya produk skincare yang biasa dia pakai itu dari dokter kulit di Surabaya. Karena udah cocok banget dengan skincare itu, Kak Sandy nggak mau dong harus nyari-nyari lagi dari awal. Dan pastinya prosesnya itu repot banget. Dia akhirnya berniat untuk memesan produk skincare tersebut dikirimkan dari Surabaya ke Malang. Dari situ Kak Sandy berpikir, kenapa nggak sekalian ya dia jualin produk skincare tersebut secara online. Ya, secara tahun itu BlackBerry atau BBM dan Instagram lagi naik daun banget. Dimulailah perjalanan Kak Sandy menjual kembali produk skincare racikan dokter. Dia jual secara online. Waktu itu di Instagram namanya Cantik Skincare. Nah, di Instagram inilah Kak Maharani menemukan produk skincare-nya Kak Sandy. Dan akhirnya dia mencoba membeli dan ternyata cocok dan puas banget. Akhirnya Kak Maharani tertarik untuk menjadi reseller dari produk skincare-nya Kak Sandy. Awalnya Kak Maharani cuma menjual produk-produk skincare tersebut ke teman sekantor. Karena produknya bagus dan banyak yang cocok, akhirnya dari mulut ke mulut, pembeli yang puas akhirnya berkembang pesat. Sampai akhirnya banyak pesanan yang datang dari kantor cabang perusahaan yang lainnya. Dalam marketing ini disebut word of mouth, atau bisa disingkat WOM. Word of mouth yang positif ini sangat powerful karena bisa dapat promosi gratis dan bahkan hasilnya bisa mengalahkan media promosi yang bayar sekalipun. WOM yang muncul langsung dari pelanggan yang puas akan menarik dan menumbuhkan trust dari pelanggan lain untuk mencoba produk tersebut.
Di kasusnya MS Glow, selain mereka tertarik untuk mencoba produknya, ketika produk itu cocok, mereka juga tertarik untuk menjadi reseller. Mereka juga melakukan endorsement di Instagram. Artis-artis yang terkenal seperti Inul dan Ivan Gunawan dipilih karena targetnya sesuai dengan target konsumen mereka. Waktu itu perkiraan sekali endorse sekitar 3 juta. Tapi dampak chat yang masuk ke mereka bisa sampai 10.000 dalam sehari. Dan bahkan dalam beberapa bulan mereka bisa mendapatkan ratusan juta. Siklus ini berulang terus sampai akhirnya produk mereka tersebar luas ke daerah luar Jawa, Bali. Semua berjalan lancar sampai di suatu titik, bisnis ini mulai lambat perkembangannya. Hal itu disebabkan karena produk orang lain yang mereka jual lambat dalam berinovasi, dan mereka pun mulai kesulitan untuk memperluas wilayah penjualan. Hingga akhirnya mereka berdua pun bertemu untuk bekerja sama dengan membuat brand kosmetiknya sendiri. Dari sanalah lahir MS Glow. Transisi ini tentu tidaklah mudah. Sebelumnya mereka hanya berdagang, sedangkan kini mereka harus memperbaiki administrasi bisnisnya juga. Hal pertama yang mereka lakukan adalah melakukan kerjasama dengan pabrik Maclean. Pada saat itu, pihak pabrik meminta mereka untuk menyiapkan dana sebesar 1 miliar untuk bisa melakukan kerjasama tersebut. Nominal yang sangat besar bagi mereka saat itu. Namun, karena keyakinan dan motivasi yang kuat untuk membesarkan brand mereka sendiri, mereka pun menyanggupinya dengan menjual berbagai aset yang mereka miliki. Masalah pabrik selesai, tapi masih ada hal-hal lain yang harus mereka urus. Salah satunya yaitu legalitas perusahaan, mulai dari legalitas nama brand, kemasan, dan sertifikasi BPOM. Singkat cerita, MS Glow pun akhirnya dipasarkan. Dari mulut ke mulut, promosi online, setiap tahunnya sedikit demi sedikit akhirnya mengalami perkembangan yang positif. Reseller mereka terus bertambah hingga 20.000 reseller yang terdaftar. Lalu pada tahun 2020, pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia. Lalu bagaimana nasib MS Glow? Di masa pandemi, bisnis mereka booming. Dari 20.000 reseller meningkat menjadi 120.000 reseller hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Ini terjadi karena saat itu banyak masyarakat yang dirumahkan. Dan saat pandemi, mereka mencari ide jualan dari rumah saja. MS Glow yang strategi penjualannya menggunakan reseller pun mendapatkan manfaat dari wabah pandemi ini. 100.000 reseller berhasil mereka dapatkan selama masa pandemi tersebut. Bayangin aja kalau 120.000 reseller dalam 1 bulan, mereka ngejualin satu produk aja dengan harga 55.000, MS Glow udah dapat 6,6 miliar. Tapi kayaknya kurang mungkin ya. Dalam 1 bulan reseller cuma menjual satu produk. Gimana? Kebayangkan seberapa besar omsetnya MS Glow? Selain produknya yang berkualitas, salah satu faktor utama keberhasilan mereka mencapai titik ini adalah karena reseller mereka. Sebab berkat resellernya sudah tersebar di berbagai wilayah Indonesia, saat pandemi MS Glow bisa bertahan dan bahkan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nggak heran kalau MS Glow sangat menghargai resellernya. Banyak reward yang diberikan kepada resellernya. Bahkan beberapa kisah sukses resellernya yang dapat bertahan di masa pandemi ini. Ada resellernya yang bisa membeli rumah hingga menjadi miliarder di usia muda. Dan juga berkat para foundernya yang sangat aktif muncul di media sosial. Juga sangat membantu MS Glow dikenal oleh masyarakat luas. Dilansir dari katadata.com, bulan Maret 2022 kemarin, founder MS Glow membocorkan kalau MS Glow bisa menjual 2 juta lebih produk setiap bulannya. Produk kosmetik MS Glow dibanderol berkisar 50-150 ribu per unit dan menjual produk yang paket sekitar 300 ribuan. Artinya, bila MS Glow menjual 2 juta dari produk yang paling murah, omset mereka bisa mencapai 100 miliar per bulan atau 1,2 triliun per tahun. Wow. Katadata juga membandingkan brand MS Glow dengan Mustika Ratu dan Martha Tilaar, pesaing yang sudah jauh lebih dulu berbisnis kosmetik. Melihat laporan keuangan dari 2 perusahaan tersebut, pada tahun 2020, rata-rata penjualan per bulan Mustika Ratu adalah 26,5 miliar. Sedangkan Martha Tilaar sebesar 24,8 miliar. MS Glow jauh mengungguli kedua pesaing tersebut. Dengan pendapatan yang sangat besar tersebut, para founder MS Glow melakukan perluasan pada lini bisnisnya. Selain MS Glow, sekarang mereka memiliki banyak bisnis. Di antaranya yaitu properti, bank, logistik, transportasi, busana, dan masih banyak lagi.
Kedepannya mereka berencana untuk terus menambah lini bisnis baru. Dalam waktu dekat ini mereka berencana untuk membuka bisnis percetakan dan golf. Kak Maharani mengungkapkan alasan mereka sangat berani menambah lini bisnis yang sangat berbeda jauh dari core produk pertamanya. Karena pemilihan partner bisnis yang tepat. Dia belajar dari suksesnya berpartner bisnis dengan Kak Sandy saat baru memulai MS Glow. Dengan partner yang tepat, maka bisnis akan berkembang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ya cara mendapatkan partner bisnis yang tepat? Ya berdasarkan feeling dan pengalaman, kata Kak Maharani. Teman-teman setuju nggak dengan jawaban itu? Atau teman-teman ada jawaban lain? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Tapi yang namanya bisnis pasti ada masalahnya. MS Glow beberapa tahun terakhir mengalami masalah-masalah hukum. Di antaranya pernah kena klaim lisensi packaging produk. Sampai baru-baru ini, masalah sengketa merek dengan produk lokal juga. MS Glow juga pernah dapat banyak komplain, di mana konsumennya banyak yang spill pengalaman gak enak mereka di media sosial. Saking banyaknya yang menceritakan pengalamannya, akhirnya para founder pun turun tangan untuk nanya langsung ke konsumen yang komplain. Setelah komunikasi itu, ternyata kebanyakan konsumen spill di media sosial karena mereka nggak sempat ditangani oleh customer service. Awalnya yang spill di media sosial cuma sedikit, tapi lama-kelamaan jadi boom, akhirnya meledak. Setelah tahu akar masalahnya, akhirnya MS Glow memperbaiki customer service-nya. Konsumen tidak puas itu pasti ada. Maka dari itu, yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah berusaha agar ketidakpuasan itu disampaikan langsung ke perusahaan, agar masalah tersebut bisa dicarikan solusinya. Walaupun banyak masalah yang menghadang, tapi MS Glow tetap fokus ke konsumen dan resellernya. Ini yang membuat MS Glow dapat terus bertahan dan berkembang sampai saat ini. Dari MS Glow kita bisa belajar bahwa dari kualitas produk yang bagus, pelanggan akan datang dengan sendirinya. Pelanggan yang puas akan mempromosikan produk tersebut secara gratis. Dan bahkan dengan program yang tepat, pelanggan akan membantu memperjualkan produk kita. Jangan lupa, awalnya pendiri MS Glow hanyalah pengguna skincare biasa. Lalu karena nemuin produk yang bagus, mereka jadi jualin lagi untuk usaha sampingan. Ternyata skincare-nya banyak yang suka. Akhirnya mereka jadi bikin brand sendiri, sampai akhirnya bisnis mereka menjadi sebesar sekarang. Tentunya banyak proses yang mereka jalanin. Dan pastinya tidaklah mudah, bahkan sangat sulit. Tapi kalau kita lihat perjalanan dua founder MS Glow tadi, maka tidak ada yang tidak mungkin. Peluang akan selalu ada. Pertanyaannya, apakah kita bisa melihat dan menangkap peluang tersebut? Thank you guys for watching. Kalau kamu suka video aku, tolong di subscribe, like, and share biar aku lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten selanjutnya. Tulis di kolom komentar ya, brand-brand apa lagi yang mau kita bahas selanjutnya. See you on my next video. Share positive vibes. Bye!